angka pengangguran di Indonesia sudah berada di level 5,45% per Februari 2023. Jumlah mereka yang bekerja di sektor pertanian masih 40,69 juta orang. Apakah itu masalah? Ya masalah untuk kasus Indonesia. Seandainya diimbangi dengan jumlah lahan pertanian yang meningkat, produksi pertanian yang bertambah signifikan, tapi faktanya kan tidak. Lahan tidak bertambah, produktivitas akibatnya turun kan? Orang tercatat bekerja oleh BPS, tapi lebih dari separuhnya bekerja di sektor informal. Mungkin dia PHK atau dia usahanya tutup. Pekerja sektor informal ini yang disebut dengan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Bahkan ditanya, apakah kamu dibayar? Tidak. Orang seperti ini sebenarnya nyaris tidak ada bedanya dengan pengangguran. Maka saya ingin mengatakan era pemerintahan Presiden Jokowi ini angka pengangguran di Indonesia sudah berada di level 5,45% per Februari 2023. Itu lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya yang mencapai 6,26%. Dengan kata lain, penurunan tersebut berarti 700 orang penganggur sudah mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun tersebut. Namun, kita harus lihat bahwa sebetulnya belum mencapai tingkat sebelum COVID. Sebelum COVID, tingkat pengangguran itu mencapai 4,94% pada Februari 2020 dengan jumlah penganggur 6,93 juta orang. Jadi dari sisi itu, sebetulnya penurunan tingkat pengangguran selama 2 tahun terakhir belumlah memulihkan kepada keadaan pra-pandemi. Itu satu catatan. Catatan yang lebih penting sebetulnya bukan hanya jumlah dan tingkat pengangguran. Apa yang terjadi pada mereka yang bekerja? Jadi dia memang dicatat sebagai pekerja oleh BPS, tetapi kondisinya secara umum bagaimana? Ternyata salah satu fenomena yang menarik selama beberapa tahun terakhir ini adalah jumlah pekerja pada sektor pertanian bertambah banyak. Jadi ketika terjadi pandemi, kemudian jumlah penganggur bertambah, tingkat pengangguran meningkat, itu masih sedikit terselamatkan oleh pindahnya orang bekerja di sektor pertanian. Nah, ketika tadi terjadi pengurangan tingkat pengangguran dan jumlah penganggur seperti laporan pemerintah, ternyata sektor pertanian tidak berkurang. Jadi pada saat Februari 2023, jumlah mereka yang bekerja di sektor pertanian masih 40,69 juta orang. Nah, padahal pada tahun sebelum pandemi, Agustus 2019, itu hanya 35,45. Jadi 5 juta orang tertampung selama 4 tahun terakhir ini di sektor pertanian bertambahnya. Apakah itu masalah? Ya masalah untuk kasus Indonesia. Seandainya penampungan atau penyerapan pada sektor pertanian itu diimbangi dengan jumlah lahan pertanian yang meningkat, produksi pertanian yang bertambah signifikan, kemudian kesejahteraan petani itu membaik, it's okay, itu bagus. Tapi faktanya kan tidak. Lahan tidak bertambah signifikan untuk tidak mengatakan stagnan. Kemudian produktivitas akibatnya turun kan. Lahannya tetap, jumlah pekerjaannya bertambah. Berarti produktivitas per petaninya menurun. Dan otomatis pula kesejahteraan petani memburuk. Nah, itu catatan pertama. Catatan lain adalah betul terjadi pengurangan jumlah penganggur, tapi kemana mereka bekerja? Ternyata data BPS menunjukkan selama beberapa tahun terakhir itu terjadi peningkatan orang bekerja pada sektor informal. Jadi pegawai ASN pegawai swasta yang tetap itu bekerja di sektor formal, atau mereka yang punya usaha tetapi usahanya itu memiliki buruh tetap. Jadi kalau orang itu punya 30 pekerja, lalu pekerjanya itu berstatus pekerja tetap, itu pekerja formal. 2 kelompok itu. Sementara kelompok lainnya, orang berusaha dengan dibantu beberapa orang lain yang tidak tetap, misalnya jualan di pinggir jalan, atau punya warung kecil, atau punya produksi rumahan dengan beberapa buruh. Itu sektor informal. Lalu ada juga sektor informal yang lain, seperti dia bekerja kepada keluarga, tetapi tidak dibayar, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada kelompok pekerja informal ini? Pada Februari 2023 masih sebanyak 60,12%. Jadi orang tercatat bekerja oleh BPS, tapi lebih dari separuhnya bekerja di sektor informal. Padahal
2020 misalnya, itu 56,64%. Artinya pandemi mendorong orang bekerja di sektor informal. Dalam bahasa sehari-hari mungkin dia PHK atau dia usahanya tutup, lalu dia bekerja kepada keluarganya, semacam itu. Nah, ketika ekonomi sedikit memulih, kondisi ini belum membaik. Dengan kata lain, salah satu ciri dari masalah ketenagakerjaan Indonesia adalah meningkatnya jumlah pekerja informal. Dan itu indikasi perekonomian tidak baik-baik saja. Data lain juga dari BPS yang termasuk pekerja sektor informal ini yang disebut dengan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Jadi ketika BPS itu melakukan survei, dia punya kuesioner, dianalisis, diklasifikasi. Dan ini bukan maunya BPS, ini sebetulnya standar internasional. Jadi saya tidak mengkritik standarnya, tapi informasinya yang mungkin kurang luas kepada masyarakat. Ketika ditanya, apakah saudara bekerja? Iya, seminggu yang lalu saya bekerja. Kerjanya apa? Saya membantu paman saya berjualan selama Sabtu dan Minggu yang biasanya warung makannya rame. Dicatatlah dia bekerja. Bahkan ditanya, apakah kamu dibayar? Tidak. Tetapi pamannya kan menghasilkan. Itu dicatat sebagai pekerja keluarga atau pekerja keluarga tidak dibayar. Begitu juga kalau dia membantu di usaha-usaha lain. Terbayang tidak bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti ini sebenarnya nyaris tidak ada bedanya dengan pengangguran. Apalagi untuk mereka yang misalnya sudah lulus kuliah, bertemu dengan keluarganya yang lebih tua, Pak D-nya misalnya bertanya, sudah bekerja di mana, nak? Belum, ini masih cari kerjaan. Kegiatan apa? Saya bantu ibu jaga warung. Dia kalau disurvei BPS masuk bekerja. Nah, itu disebut pekerja tidak dibayar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu luar biasa ya. 20,01 juta orang. Tadi pengangguran kan hanya sekitar 8 juta. Sebelum pandemi jumlahnya hanya 17,4 juta. Jadi pandemi membuat orang tercatat bekerja, tetapi sebenarnya tidak dibayar. Dengan demikian, apa yang bisa kita banggakan dari fenomena ketenagakerjaan ini? Nyaris tidak ada. Yang ada adalah tantangan menyerap pengangguran, tantangan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar memiliki pekerjaan yang lebih layak, kemudian kesejahteraan dari para pekerja itu. Sebetulnya ulasan saya ini bisa ditambahkan dengan perkembangan upah, perkembangan hasil, tetapi cukuplah dulu informasi awal itu begitu ya. Jika tidak ada perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi, secara lebih khusus lagi terkait dengan penyerapan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja, perbaikan kondisi pekerja, maka saya ingin mengatakan era pemerintahan Presiden Jokowi ini gagal dalam memperbaiki kondisi ketenaga kerjaan.